Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mayasari, saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah saya manajemen kelas. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. A. Tahapan memelihara disiplin. B. Jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. C. Kebiasaan hidup pasif. Tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin kelas. Dalam penyelenggaraan disiplin kelas, terkadang terjadi permasalahan atau pelanggaran disiplin. Penyebab pelanggaran disiplin kelas itu sangat unik, sifat sangat pribadi, kompleks, dan kadang-kadang mempunyai latar belakang yang mendalam lain daripada yang sebab-sebab yang tampak. Ketidakteraturan atau pelanggaran proses belajar mengajar dapat disebabkan juga oleh masalah timbulnya oleh para peserta didik, namun ada pula yang disebabkan oleh masalah umum. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan cara penanggulangan pelanggaran disiplin kelas agar penuh hati-hati, demokratis, serta edukatif. A. Tahapan memelihara disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena dia proses, maka memelihara disiplin maka terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, penegak disiplin adapun beberapa tahapan memelihara disiplin seperti berikut. A. Mencegah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah menciptakan suasana kelas, ketepatan perencanaan dan instruksional, mengenal identitas misalnya nama, sifat, dan kesukaan peserta didik adalah hal yang penting dalam menciptakan suasana kelas. 2. Memelihara perilaku pada umumnya harus sejalan dengan panduan yang telah ditetapkan agar peserta didik dapat berjalan tugas-tugasnya. Pandoman ini harus memenuhi kebutuhan kepraktisan ke arah belajar aktif. Peserta didik harus patuh menerima perhatian secara teratur untuk mengurangi gangguan dan menghindari tumbuhnya perilaku yang menyimpang. 3. Campur tangan. Campur tangan atau usaha guru untuk memberhentikan perilaku yang tidak pantas dari peserta didik. Teknik-teknik yang diterapkan dalam fase pencegahan dan memelihara tidak berhasil. Namun, dalam fase campur tangan ini, hendaknya dicari teknik yang efektif dan dilakukan secara hemat dan penuh pertimbangan. 4. Tujuan pengaturan perilaku adalah untuk mengurangi kesalahan pelaksanaan pengembangan kecakapan peserta didik. Fase ini merupakan fase yang penting dalam pencapaian tujuan peserta didik. Guru tidak dilatih mengobati atau mereka harus menyadari kekurangan dalam penanggulangan hal-hal yang menyebabkan mereka berperilaku. Namun demikian, guru harus memiliki kesabaran, konsentrasi, mempengaruhi sikap dan perilaku dengan cara yang tidak merugikan. B. Jenis-jenis gangguan dan cara penanggulangan disiplin. Beberapa gangguan disiplin dengan cara penanggulangan gangguan disiplin adalah 1. Gangguan percakapan. Percakapan antara siswa di kelas dapat mengancam disiplinnya agar tersebut harus segera ditanggulangi, yaitu guru dapat segera menyapa atau menghampiri mereka dengan memberikan informasi atau penyataan terkait dengan materi terpelajar. 2. Gangguan melempar catatan. Gangguan melempar catatan muncul akibat siswa mengalami kebosanan pada kegiatan proses belajar mengajar di kelas sehingga melempar catatannya. Proses saat siswa mengalami kebosanan dan guru membaca catatan dengan keras-keras, maka hal tersebut akan merugikan diri siswa untuk sekaligus mengganggu ketertiban atau kedisiplinan siswa di dalam kelas. 3. Gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa. Bebas adalah nurani manusia, tetapi kebebasan yang berlebihan perlu adanya pencegahan agar tidak merusak disiplin di dalam kelas. Cara pencegahan dilakukan guru dan siswa dengan melakukan tanya jawab mengenai hak dan kewajiban. Maka guru harus memberi penjelasan kepada siswa bahwa di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. C. Kebiasaan hidup tertib. Tata tertib merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa sebagai suatu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan peraturan. Tata tertib adalah rambu-rambu kehidupan bagi siswa yang
dalam pelaksanaan kehidupannya dalam lingkungan sekolah. Tata tertib bertujuan untuk membangkali anak dengan pandoman berperilaku yang ditujui dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam peraturan belajar, peraturan ini membuat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan siswa sewaktu belajar. Tujuan dilaksanakannya tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap pelajaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Dalam mengikuti kegiatan belajar, seorang siswa tidak pantas terlepas dari tata tertib yang telah diberlakukan. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan tidak mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Sekian materi video saya pada hari ini. Apabila ada kata saya mohon maaf. Kepada Allah semua ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.